Shalom saudaraku sekalian, bersyukur kembali kita bisa ada di hadapan Tuhan untuk belajar daripada kebenarannya yang sangat amat benar di dalam kehidupan kita. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema kriteria seorang pemenang teladan. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai pemenang teladan, artinya dia adalah seorang pemenang yang bisa menjadi contoh ya bagi banyak orang. Amin. Oke, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat ke-13. Oke. Ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ke-13. Ini adalah sebuah perikop firman Tuhan yang berbicara tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Mari perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan untuk Anda. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, maka ia berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ayat ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Saudaraku sekalian, peristiwa 5 roti dan 2 ikan merupakan sebuah peristiwa yang paling terkenal dari seluruh mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan ini juga merupakan sebuah mujizat yang tercatat di dalam keempat kitab Injil. Nah, kalau saudara sekalian, Anda pernah ke Yerusalem atau Anda pernah ke Tiberias, saudara akan menemukan bahwa gambar 5 roti dan 2 ikan ini ada di mana-mana. Anda bisa menemukannya di dalam foto yang berbingkai, Anda bisa menemukannya di dalam gelas, di sablon di gelas, di dalam tatakan gelas, tatakan piring makan, di dalam gantungan kunci, di kaos dan aksesoris lainnya. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah hal yang sangat luar biasa, sebuah mujizat yang Yesus lakukan dengan tujuan untuk mengajar murid-muridnya dan memperlihatkan kepada murid-muridnya mengenai kehidupan seorang pemenang teladan yang sesungguhnya. Dan saudaraku sekalian, pada hari ini saya rindu sekali mengajak saudara untuk melihat apa saja kriteria seorang pemenang teladan. Saudaraku sekalian, yang pertama kita langsung akan melihat. Yang pertama kriterianya adalah bisa tangkap kesempatan. Nah, saudaraku sekalian, kesempatan merupakan hal yang bisa membawa perubahan, membawa perbaikan dan peningkatan dalam hidup seseorang. Contoh, apabila seseorang mendapat kesempatan untuk kuliah, itu akan membuat dirinya bisa memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Kalau seseorang memperoleh kesempatan bekerja,
Maka itu akan membuat dia bisa memperoleh income atau pendapatan yang stabil, yang tetap di dalam kehidupannya. Kalau seseorang itu mempunyai kesempatan untuk berbisnis, maka ya itu bisa membuat dirinya untuk menjadi seorang bos atau pemilik usaha. Baik usahanya besar ataupun kecil. Tapi ketika dia punya kesempatan berbisnis sendiri, berusaha sendiri, dia akan menjadi bos atau pemilik usaha. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai kesempatan, kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa tidak semua orang itu jeli terhadap sebuah kesempatan. Ya, tidak banyak orang dia peka terhadap sebuah kesempatan yang datang di dalam kehidupannya. Kenyataan ini memberitahukan pada kita bahwa orang-orang yang berhasil, yang kita lihat, yang kita kenal, kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang bisa memaksimalkan atau menangkap kesempatan dengan baik di dalam kehidupannya. Kita perlu mengerti bahwa kesempatan itu tidak datang setiap kali di dalam kehidupan kita. Karena itu kesempatan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apabila saudara melewatkan sebuah kesempatan, maka dipastikan saudara akan rugi. Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca di atas, saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa anak kecil pemilik 5 roti dan 2 ikan tersebut, dia bisa memakai kesempatan dengan sangat amat baik. Saat apa yang menjadi miliknya itu Tuhan mau pakai. Nah, di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa anak itu memberikan apa yang Tuhan mau pakai sehingga dia bisa melihat sebuah kuasa yang besar itu ada di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena dia bisa menangkap kesempatan dengan baik, maka dia bisa mengalami sebuah mukjizat yang sangat besar di dalam kehidupannya. Dia bisa mengalami sebuah mukjizat pada saat dia berada di umur yang sangat amat muda. Kalau kita memperhatikan Alkitab, dikatakan bahwa dia itu adalah seorang anak-anak. Dia seorang anak-anak. Nah, tetapi dari firman Tuhan yang kita baca di atas, coba kita bandingkan dengan sikap murid Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat bahwa Yesus memberi kesempatan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Saudara sekalian, coba saudara lihat di ayat ke-5 dan 6, Yesus bertanya kepada muridnya terlebih dahulu, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, tetapi kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita bisa melihat Filipus, murid Tuhan, itu tidak memakai kesempatan yang ada dengan baik. Filipus berkata begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Saudaraku sekalian, mereka telah mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka telah melihat kuasa Yesus yang telah dinyatakan melalui berbagai mujizat. Di sini kita melihat mereka bukan berusaha, tetapi menyerah ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah tanggung jawab dan sebuah kebutuhan yang besar. Oleh sebab itu, apabila kita melihat secara keseluruhan, kita akan menemukan berkat kemuliaan itu tidak menjadi milik murid-murid Tuhan. Berkat kemuliaan itu akhirnya diberikan kepada anak kecil tersebut. Seperti yang saya katakan di atas, 5 roti dan 2 ikan milik anak kecil tersebut telah menjadi sebuah ikon yang berbicara tentang di mana Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita melihat 5 roti dan 2 ikan masih tetap
dikenang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada si anak kecil. Nah, saudaraku sekalian, mari saat ini apabila ada sebuah kesempatan datang di dalam kehidupan kita, tangkap kesempatan tersebut dengan baik. Tangkap ya, dan maksimalkan kesempatan tersebut. Yohanes 9, Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 bagian B berkata seperti ini. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari coba minta kasih karunia Tuhan supaya kita menjadi orang yang jeli dan peka terhadap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Apabila hari ini coba kita perhatikan, kalau kita punya kesempatan untuk beribadah walau secara online, saya mau katakan pakai dengan maksimal. Pakai dengan maksimal. Mungkin kita tidak menyadari bahwa beribadah secara online hari ini atau dengan kata lain di mana kita masih bisa beribadah walau secara online, itu adalah sebuah kesempatan dan merupakan sebuah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadari, bahkan banyak orang tidak sungguh-sungguh ketika mereka sedang beribadah secara online. Itu sangat disayangkan. Nah, saudaraku sekalian, saya rindu Anda membayangkan seperti ini. Apabila Anda sedang sakit, Anda sedang terbaring di atas ranjang, Anda tidak bisa beribadah walau online. Oleh sebab itu saat ini, ketika Anda masih sehat, pakai kesempatan ya setiap ada ibadah dengan sangat baik. Amin saudaraku. Atau pada saat ada kebaktian online, tiba-tiba di rumah kita itu pas kedatangan saudara kita, famili kita, atau kita punya teman-teman. Nah kalau mereka sudah datang, rumah ribut begitu. Ya, bagaimana kita bisa beribadah? Atau kalau ya keluarga kita datang, famili kita datang. Dan kita banyak orang merasa tidak enak kalau tidak menemani keluarga atau famili yang datang. Dan itu membuat kita tidak bisa mengikuti ibadah. Ya mungkin ada yang berkata, ya ibadah kan bisa nanti. Ya bisa nanti, benar saudaraku. Banyak orang berkata nanti saja ibadah yang pas sekarang ada tamu. Tapi setelah tamunya pulang banyak orang lupa beribadah. Atau mungkin ada yang orang berkata seperti ini, nggak apa-apa. Minggu ini tidak bisa beribadah, minggu depan saja saya beribadahnya. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Bahwa di dalam setiap ibadah, setiap kali ibadah selalu ada berkat yang Tuhan sediakan secara khusus untuk setiap kita. Oleh sebab itu, sangat disayangkan kalau kita melewatkan berkat yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Karena berkat Tuhan itu selalu akan mengubah hidup kita, selalu akan menjadikan hidup kita berbeda, selalu akan meningkatkan hidup kita. Amin. Selalu akan meningkatkan status hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, atau ketika ada ibadah online, kalau Anda tidak hargai dengan baik, ya bisa aja tiba-tiba ada ya pekerjaan atau tugas yang harus kita kerjakan. Yang mana kemudian membuat kita tidak bisa beribadah. Karena itu saudaraku sekalian, saya mau katakan. Ketika Anda punya kesempatan beribadah, pakai dengan sangat baik. Amin. Atau contoh yang lain. Ya, kesempatan melayani Tuhan. Kalau tiba-tiba datang kesempatan untuk melayani Tuhan, saudaraku sekalian, saya mau katakan pakai dengan baik. Pakai dengan baik. Pandemi ini telah menimpa ya seluruh dunia, termasuk bangsa kita. Ya kita sendiri saja sudah mungkin 1 tahun lebih ya kita tidak bisa beribadah. Mungkin 1 tahun ya 3 bulan lebih kita sudah tidak beribadah secara onsite atau beribadah secara korporat. Kita tidak bisa berkumpul ya memuji menyembah Tuhan bersama. Dan saudaraku sekalian banyak sekali orang-orang melayani sebagai aser, sebagai kolektan dan lain sebagainya. Ya hari ini Anda tidak bisa melayani lagi. Karena ya ibadah tidak ada di gereja. Saudaraku sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Karena itu ketika kita mempunyai kesempatan untuk melayani, apapun pelayanan kita, pakai dengan baik, maksimalkan dengan sangat baik. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kalau hari ini mungkin bagi tim praise and worship, mungkin bagi para pelayan kreatif lainnya seperti penari, ketika dalam rekaman online Anda masih punya kesempatan melayani, bersyukur untuk itu. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah setiap kesempatan melayani sekecil apapun, Anda harus ambil. Karena tidak setiap kali kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan potensi, dengan karunia, dengan talenta yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini Anda bisa bernyanyi bagi Tuhan, Anda bisa memainkan musik untuk Tuhan, Anda bisa menari di hadapan Tuhan, baik untuk ibadah ataupun acara khusus lainnya, saya mau katakan bersyukur dan pakai dengan baik, pakai dengan maksimal. Karena ketika suatu hari Anda sudah tidak bisa melayani dan Anda punya kerinduan melayani, itu sudah terlambat. Ketika engkau sudah tidak punya waktu untuk bisa menari sama Tuhan dan Anda punya kerinduan untuk menari untuk Tuhan, Anda sudah tidak bisa melakukannya. Ketika engkau punya kerinduan untuk bernyanyi bagi Tuhan, memainkan musik melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, tapi Anda sudah tidak punya waktu atau kemampuan, ya dirimu ya sudah berkurang, kesehatanmu ya sudah berkurang. Saudara, walau ada kerinduan, Anda tidak bisa melakukannya dengan maksimal lagi. Oleh sebab itu saat ini, dikala Anda masih punya kesempatan melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, apapun kesempatan itu, mari tangkap dengan baik, maksimalkan dengan baik. Amin saudaraku. Ya kita tahu sekarang, apalagi kita melihat pada masa-masa belakangan ini di mana pandemi COVID ini meningkat dengan begitu ya drastis di negara kita sendiri. Ya kita mulai melihat di mana ya orang-orang sudah tidak boleh berkumpul lagi, ya mereka sudah ya tidak bisa ada bersama dan itu membuat kita tidak leluasa melakukan pelayanan. Jadi saudaraku sekalian, mari begitu kita punya kesempatan, tangkap dengan baik. Saya berikan contoh lain. Kalau hari ini tiba-tiba kita ya mempunyai kesempatan untuk memberi persembahan bagi kebutuhan gereja, saya mau katakan pakai dengan baik. Pakai dengan baik. Contoh, ya pas kalau gereja kita yang mengadakan renovasi atau ya MRT atau memperindah rumah Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika dibuka kesempatan, siapa yang mau mendukung kebutuhan ya untuk memperindah rumah Tuhan, merenovasi gereja, saya mau katakan tangkap. Pakai dengan baik, karena tidak setiap kali gereja itu melakukan renovasi. Tidak setiap kali kita membangun gereja baru. Oleh sebab itu begitu ada kesempatan kita bisa terlibat di mana Tuhan memberikan kita kesempatan, tangkap dan pegang dengan baik itu kesempatan, maksimalkan. Amin saudaraku. Contoh ketika kita punya kesempatan untuk terlibat, ya memberi persembahan untuk membeli speaker, lighting, sound system, ya atau peralatan-peralatan gereja lain, kamera, ya dan alat musik dan lainnya. Mari saudaraku sekalian, maksimalkan dengan baik, pakai setiap kesempatan dengan baik. Amin. Atau contohnya, kalau ya tiba-tiba ada ya pengumuman diberi kesempatan untuk ya memberi persembahan bagi pekerjaan diakonia. Mari saudaraku sekalian, pakai kesempatan ini dengan baik untuk berbagi kasih kita kepada mereka yang kekurangan. Amin saudaraku sekalian. Atau contoh, setiap kebaktian kita punya kesempatan untuk bersyukur, ya memberi persembahan ya kepada Tuhan ya sebagai tanda kasih kita, ya iman kita kepada Tuhan. Setiap habis ibadah, saudaraku sekalian, saya rindu sekali. Mari bangun sebuah kebiasaan, begitu ibadah yang Anda ikuti selesai, langsung berikan persembahan. Seperti biasa hari Minggu waktu onsite. Langsung berikan, kalau sekarang kan
karena kita tidak bisa memberikan langsung transfer. Jangan tunggu. Saya selalu begitu kebaktian selesai, saya langsung transfer. Karena sama, begitu kita ibadah selesai, di akhir ibadah kita memberikan persembahan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Kita harus memakai kesempatan ini dengan baik. Karena kita bisa lalai, kita bisa lupa. Atau kadang-kadang kita bisa pas tidak punya uang. Karena itu setiap kali. Begitu kita punya kesempatan untuk memberi persembahan hari Minggu, ya persembahan kebaktian Minggu dan kebaktian lainnya, langsung lakukan. Nah ini kesempatan. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebenarnya ada kesempatan-kesempatan ya di mana Tuhan berikan kepada kita bisa bertumbuh, kita bisa mengasihi Tuhan lebih, kita bisa diberkati lebih ya, baik dari segi keuangan maupun lain. Hanya saudaraku sekalian, kita melewatkan atau banyak orang Kristen membuang kesempatan seperti itu. Sehingga mereka melihat hidup mereka ya begitu-begitu aja. Nah kita jangan pernah menganggap remeh sebuah kesempatan. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemenang teladan, maka Anda harus menjadi seorang yang sangat jeli peka terhadap setiap kesempatan yang datang di dalam kehidupan Anda pada hari ini. Terlebih khusus ya sebuah kesempatan untuk yang melakukan sesuatu kepada Tuhan. Sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua seorang pemenang teladan itu adalah tidak membatasi diri. Tidak membatasi diri. Kita tahu di dalam dunia ini memang tidak ada yang namanya manusia super. Oke. Super sehat, super kaya, ya super bahagia, super cantik, super ganteng dan sebagainya. Kenapa saya berkata demikian? Karena yang super sehat suatu hari dia akan sakit. Yang super kaya suatu hari kekayaannya akan menurun. Yang super bahagia suatu hari dia akan sedih. Ya, yang super ganteng, yang super cantik, ya suatu hari dia akan ya tua, ya kemudian akan lonyot suatu hari. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada yang namanya manusia super. Tetapi di dalam kehidupan kita ada satu kenyataan yang tanpa disadari adalah kita seringkali membatasi diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang pernah berkata seperti ini. Ya, biarlah yang lain saja yang memberikan persembahan. Ya, apalah artinya persembahan saya yang sedikit ini dibandingkan yang lain. Nah, saudaraku sekalian, kalau Anda berkata seperti ini, mari ingat peristiwa di dalam Injil Lukas 21. Dari ayat 1 sampai ayat keempat di Injil Lukas 21. Saudaraku sekalian, saya akan mengatakan kepada Anda sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya ada di rumah Tuhan. Dan pada saat itu, Yesus mengarah kepada kotak persembahan. Orang-orang masuk memberikan persembahan, orang-orang berduit masukin satu kantong atau ya uang yang banyak. Lalu mata Yesus tertuju kepada seorang janda. Dia seorang janda tua dan dia datang kepada kotak persembahan tersebut dengan pelan-pelan lalu dia keluarkan uangnya bukan dinar tapi peser, saudaraku. Mungkin dalam bahasa kita sehari-hari itu recehan, uang receh. Dia ambil 2 peser, saudaraku sekalian. Kemudian dia masukin ke dalam kotak persembahan. Bagi orang-orang kaya, itu uang yang gak ada artinya, 2 peser. Tetapi bagi janda itu berbeda. Mungkin saat itu di dalam hidupnya, di dalam dirinya, 2 peser itu adalah uang yang memang dia miliki pada saat itu, gak ada yang lain lagi. Apa yang Yesus lakukan? Yesus langsung memanggil muridnya, lalu Yesus berkata, saya mau kasih tahu, dari semua orang yang memberi persembahan,
si janda itu di mata Tuhan memberikan persembahan yang paling banyak. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ketika kita memberikan persembahan, kita jangan membatasi diri kita. Kita berkata, "Duh, saya malu, saya bisa memberikan persembahan sedikit, malu." Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah melihat angka. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Karena itu jangan pernah membatasi dirimu di hadapan Tuhan. Pelajaran janda memberikan persembahan, itu sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Dia memberikan apa yang ada di dalam hidupnya. Dia memberikan karena dia mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Anda memberikan persembahan, berilah sesuai dengan kemampuanmu. Berilah yang terbaik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika engkau memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, engkau tidak pernah akan takut untuk memberi kepada Tuhan. Engkau tidak akan pusing mengenai nilai engkau memberi kepada Tuhan. Karena engkau tahu, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan benih bagi seorang penabur. Kita beri, maka kita akan diberi. Karena itu janji Tuhan. Saudaraku sekalian, kembali. Dalam hal melayani juga saya mau katakan. Jangan batasi diri Anda. Jangan berkata, "Aduh, saya tidak punya talenta yang luar biasa seperti si A. Saya tidak bisa punya skill atau keahlian, kepandaian seperti si B atau si C atau lainnya. Saya, kalau bisa main musik mah dikit-dikit aja. Kalau saya bisa nyanyi mah dikit-dikit aja. Kalau saya bisa nari, kebanyakan jatuh daripada saya menari." Atau enggak berkata, "Kalau main drama pun kakunya kayak pohon beringin, keras tak tergoyahkan, kaku." Tapi saudaraku sekalian, saya mau katakan, jangan pernah membatasi diri kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menaruh potensi-potensi yang sangat luar biasa di dalam diri kita untuk melayani Dia. Oleh sebab itu mari kita belajar, kita perlengkapi diri kita dan kita percaya bahwa aku bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Percaya bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memampukan. Karena itu jangan membatasi diri kita. Jangan memandang diri kita kecil. Tetapi kita mesti tahu bahwa ketika saya mau belajar, ketika saya mau latihan, ketika saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan meningkatkan kita. Amin saudaraku. Sering kali kita melihat bahwa ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan kita sering seperti murid Tuhan Yesus yang membatasi diri mereka. Kalau kita perhatikan di ayat ke-9. Ayat ke-9, di sini ada seorang anak, itu kata muridnya, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lihat belakangnya, garis bawahi. Perhatikan, inilah yang dilakukan murid Tuhan. Mereka suka membatasi diri. Mereka berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Memang saudaraku sekalian, kenyataan 5 roti dan 2 ikan saja itu jauh dari kata cukup untuk 5.000 orang pada satu. 5.000 orang dewasa dan laki-laki saja loh. Tetapi yang sangat disayangkan adalah mereka membatasi diri mereka. Yang secara tidak langsung ketika mereka membatasi diri mereka, ketika mereka berkata seperti itu, secara tidak langsung mereka telah membatasi dan melupakan kuasa yang ada di dalam diri Yesus yang begitu besar. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Hari ini kita harus bersikap seperti anak kecil tersebut. Ketika para murid berusaha mencari solusi untuk memberi makan kepada orang banyak itu, anak kecil tersebut
dia memberikan seluruhnya, 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki. Anak kecil itu tidak pernah merasa bahwa hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia lihat, wow, ribuan orang. Ketika dia lihat orang banyak, dia lihat 5 roti 2 ikan. Dia lihat lagi orang banyak. Nggak usah deh ya, mana cukup. Sedangkan murid-murid Tuhan sedang bergerak, mungkin mencari, mungkin sedang bertanya, mungkin berseru, berteriak, siapa yang punya makanan, siapa yang punya makanan, siapa yang punya makanan. Tapi anak kecil ini, dia lihat 5 roti 2 ikan. Aduh, nggak ada yang jawab punya makanan, tapi saya punya makanan. Tapi ya ternyata anak kecil ini tidak membatasi dirinya. Ketika dia mendengar murid-murid Tuhan Yesus sedang mencari siapa yang mempunyai makanan, anak kecil langsung dia memberikan 5 roti dan 2 ikannya, saudaraku. Dia tidak pernah merasa, apalah artinya 5 roti dan 2 ikan dibandingkan 5.000 orang. Dia tidak membatasi dirinya sehingga dia mengalami sebuah kuasa Allah yang besar yang dinyatakan kepada orang banyak, dan itu dilakukan melalui apa yang ada padanya. Itu luar biasa. Saudaraku sekalian, dengarkan, segala sesuatu yang kita serahkan dan kita taruh ke dalam tangan Tuhan, itu akan membuat kita melihat kuasa Tuhan yang besar dinyatakan, dan kita akan menerima mujizat. Kita akan menerima mujizat. Saudaraku sekalian, 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah sebuah kondisi yang minim atau sebuah persediaan yang sedikit. Tetapi persediaan yang sedikit atau kondisi yang minim itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk membatasi diri kita. Karena itu akan menghalangi kita menjadi seorang pemenang teladan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, kalau Anda rindu untuk menjadi seorang pemenang teladan, jangan pernah berkata seperti ini. Jangan pernah berkata, saya tidak pandai berbicara, jadi saya sulit sekali bersaksi, saya sulit sekali untuk memberitakan Injil. Saudaraku sekarang kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan pimpinan Tuhan, setiap hari Jumat kita bisa menonton acara yang disebut dengan All by Grace atau ABG, bukan Aku Baru Gede. Bukan. Tetapi sebuah acara All by Grace. Sebuah acara di mana kita bisa menjadi saluran berkat dengan sangat mudah. Tanpa bicara, Anda sudah bisa menjadi berkat. Tanpa bicara, Anda sudah bisa memberitakan Injil. Tanpa bicara, Anda sudah bisa bersaksi. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda tinggal men-share, men-forward akan acara ini kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada siapapun yang Anda kenal. Yang Anda ingin dia ditolong, diselamatkan, diberkati, ngalamin kuasa Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ya, kalau Anda rindu menjadi seorang pemenang teladan, jangan pernah berkata, gaji saya kecil, ya untuk makan sebulan aja saya sudah pas-pasan, bukanlah pas-pasan, mungkin kurang. Nah, bagaimana saya bisa memberikan persembahan kepada Tuhan? Kalau Anda ingin menjadi seorang pemenang teladan, jangan pernah berkata, saya tidak punya talenta yang hebat, jadi saya takut untuk melayani Tuhan. Saya merasa bahwa mungkin saya tidak bisa melayani Tuhan. Kalau ada yang menjadi seorang pemenang teladan, jangan pernah berkata, aduh saya gaptek, sehingga saya gak bisa ikut ibadah online karena gak ngerti. Apa yang harus saya tekan, saya gak ngerti apa yang saya lakukan. Saya nggak bisa buka YouTube, saya nggak bisa buka Zoom dan lainnya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau Anda tidak bisa, hubungi gereja. Gereja akan kirim orang untuk mengajarimu. Atau tanya kepada keluargamu, anakmu, tetangga, tanya.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, untuk menjadi seorang pemenang sejati, jangan pernah membatasi dirimu di dalam berbagai hal. Khususnya di dalam hal yang berhubungan dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga. Tidak egosentris, tidak egois. Saya mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat ke-15-16. Matius 14 ayat ke-15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat ini juga merupakan bagian daripada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ya peristiwa ini tercatat di 4 Injil. Yang tadi kita baca pertama itu di Yohanes, sekarang ini di kitab Injil Matius. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat ayat ke-15. Perhatikan ayat ke-15. Di sana murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Kenapa? Hari sudah malam dan agar mereka bisa membeli makanan di desa-desa di sekitar sana. Luar biasa. Ya, tapi kita lihat seolah-olah murid-murid Tuhan itu murid yang baik. Penuh kasih, penuh perhatian. Ya, ini Yesus sudah malam nih. Ya, suruh mereka pulang supaya mereka tidak kelaparan, mereka bisa beli makanan di sekitar desa-desa yang ada di sekitar sini. Kelihatan penuh kasih, peduli. Tetapi saudaraku sekalian, kenyataannya bukan demikian. Murid-murid Tuhan itu yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri, mereka egois. Mereka tahu hari sudah sore. Jadi kalau orang banyak sudah pulang, mereka gak ada kerjaan lain. Ya kalau orang sudah pulang, mereka bisa makan, mereka bisa santai, mereka bisa istirahat. Tetapi ayat ke-16 perhatikan. Yesus menjawab mereka, sekaligus Yesus mengatakan bahwa orang banyak itu adalah tanggung jawab mereka. Di sini Yesus mengajar mereka untuk peduli dan memperhatikan orang lain. Ketika kita kembali kepada Injil Yohanes, kita melihat dikala para murid-murid Yesus itu mementingkan diri mereka sendiri dengan beralasan bahwa mereka tidak mempunyai makanan cukup untuk 5.000 orang. Ternyata ada satu anak kecil yang bersedia menyerahkan dan memberikan miliknya yang sangat penting dan berharga pada saat itu. Yaitu 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa 5 roti, ya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan punya anak kecil tersebut, itu bukan ya roti yang kita mungkin bukan kayak roti martabak yang gede begini atau ikan tuna salmon yang gede begini. Saya percaya tidak segede demikian. Enggak sebesar demikian. Mungkin rotinya itu kecil. Ikannya kecil. Karena itu orang tuanya memberikan kepada dia rotinya ada 5 biji. Ikannya 2 ekor. Karena bukan ikan yang besar. Nah, mungkin pada saat orang tuanya memberikan bekal kepada dia, orang tuanya pesan, hati-hati anak, jangan sampai jatuh tuh makanan. Kalau enggak nanti kamu bisa kelaparan, bisa sakit. Atau orang tuanya pesan, jaga baik-baik ya tuh makanan, jangan sampai diambil orang, jangan sampai dicuri oleh orang. Nanti kamu gak punya makanan. Ya, kenapa? Karena dia mau anaknya itu
menjaga dengan baik karena itu demi kepentingan anaknya. Roti dan ikan itu bekal yang sangat penting bagi anaknya. Dia memberikan 5 roti, 2 ikan karena dia tahu bahwa mungkin itu akan makan waktu yang lama melihat Yesus melakukan mujizat, mengajar dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat reaksi yang luar biasa. Ketika anak kecil tersebut itu tahu bahwa para murid Tuhan sedang membutuhkan makanan, sedang mencari makanan dan mereka tidak menemukannya, maka tanpa memikirkan kebutuhannya sendiri, tanpa memikirkan kepentingannya sendiri, anak kecil tersebut menyerahkan apa yang menjadi miliknya kepada murid Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi dengan penuh kerelaan dia memberikan apa yang menjadi haknya demi orang banyak. Dia tidak memikirkan kepentingannya dan kenyamanannya. Tetapi yang dia pikirkan itu kebutuhan orang banyak. Ini sikap seorang pemenang teladan. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Hari ini, bagaimana dengan kita? Kita seperti murid-murid Tuhan Yesus atau kita seperti anak kecil? Kita adalah orang egois atau kita adalah orang yang bisa dan sanggup berbagi dengan orang lain? Kita adalah orang yang hanya memikirkan diri dan hidup kita sendiri atau keluarga kita sendiri? Atau kita seperti anak kecil memikirkan banyak orang atau orang banyak? Kita seperti siapa? Ini pertanyaan yang hanya bisa Anda jawab sendiri. Saudaraku sekalian, mari sebagai orang yang telah diselamatkan, bagaimana dengan orang tua kita belum selamat? Bagaimana dengan keluarga kita yang lain yang belum selamat? Bagaimana dengan teman-teman kita, rekan kerja kita yang belum selamat? Apakah kita peduli dengan mereka? Apakah saudara peduli dengan mereka? Atau saudara berkata dan berpikir, yang penting saya dan seisi rumah saya sudah diselamatkan. Itu sudah cukup. Itu egois. Atau saudaraku sekalian, Anda berkata, yang penting aku telah menjadi orang Kristen. Setiap minggu saya beribadah sekali. Yang penting saya beribadah. Soal yang lain, soal pelayanan, soal persembahan, gak usah pusing lah. Saya gak mau pusing. Ya, itu urusan orang lain, itu urusan gereja. Ya, kalau gereja mau beli barang, cukup uangnya atau tidak, itu bukan urusan saya gak mau pusing, saya gak mau peduli. Ya, pokoknya yang penting saya ibadah, saya diberkati, udah. Yang penting saya bisa ibadah. Ya. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya bisa hidup dengan apa yang ada dan saya merasa hidup saya cukup, udah. Saudaraku sekalian, itu egois. Tetapi saya juga mau katakan, walau Anda tidak peduli dengan semua kebutuhan gereja, Tuhan selalu membela gerejanya sendiri. Tuhan akan membela pelayanannya. Dikala engkau hidup di dalam keegoisanmu, Tuhan membangkitkan begitu banyak orang yang sanggup berbagi hidup, berbagi kasih, berbagi berkat. Tuhan membangkitkan begitu banyak orang yang mau memberi, mendukung berbagai kebutuhan gereja. Saudaraku sekalian, sikap seorang pemenang teladan adalah tidak egois dan tidak pernah hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi dia bisa berkorban demi orang banyak, demi pekerjaan Tuhan. Kriteria yang keempat, yang terakhir.
Ya, saudaraku sekalian, seperti yang saya pernah katakan, kata terakhir selalu memberi semangat kepada orang. Aliau-liau. Nah. Oke, yang keempat, kriteria keempat adalah pelaku firman. Menjadi seorang pelaku firman, saudaraku sekalian, itu tidak tergantung berapa lama Anda sudah ikut Tuhan. Itu tidak tergantung berapa lama Anda telah menjadi orang Kristen. Sebab orang yang telah menjadi Kristen bertahun-tahun, ya belum tentu dia adalah seorang pelaku firman. Bahkan yang sudah belasan tahun sampai dengan puluhan tahun, banyak daripada orang Kristen seperti ini bukan pelaku firman. Ini adalah hal yang sangat kontras dengan apa yang Alkitab ajarkan, saudaraku. Oke, kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat ke-22 sampai 25. Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai 25, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang yang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Tetapi yang menjadi persoalan di dalam hidup kekristenan sekarang, banyak orang cenderung menjadi pendengar firman, dalam arti kata menjadi penikmat firman. Oke, contohnya, mungkin Anda pernah mendengar, wah itu firman luar biasa. Ya, atau itu firman dahsyat loh. Atau Anda pernah mendengar, itu firman yang sangat memberkati. Dan wow, saya disegarkan oleh firman itu. Saudaraku sekalian, kalau Anda hanya menjadi seorang pendengar firman saja, maka itu sama seperti Anda sedang melihat makanan yang sangat menarik, sangat enak. Mungkin itu adalah ya wagyu steak, ya mungkin itu adalah char siu pui atau ya yang lain, makanan enak. Dan saudaraku sekalian, itu makanan ada di depan kita. Tapi saya mau katakan, kita tidak pernah akan menjadi kenyang karena kita tidak pernah mengambil dan memakan makanan tersebut. Kita tidak pernah akan merasakan mengalami kuasa firman yang kita dengar atau kita baca, jikalau kita tidak mempercayai dan melakukan itu firman di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Anda berkata, ya kalau saya sih percaya ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu firman, walau Anda percaya, maka itu menjadi sebuah tanda tanya. Itu menjadi sebuah yang mungkin saya sebut, ya sama juga bohong. Kalau satu orang percaya, maka dia pasti melakukannya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, seorang pendengar atau penikmat firman Tuhan belum tentu dia seorang pelaku. Karena dia hanya merasa mendengar, wow itu bagus, enak ya. Menjadi penghiburan bagi dirinya. Seorang pendengar firman, seorang penikmat firman, belum tentu dia percaya pada firman. Karena ketika satu orang percaya, dia pasti akan melakukannya. Contoh, saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, saat Anda sakit kepala, mungkin ada orang berkata, nih minum Panadol, sakit kepala sembuh. Dulu saya sakit kepala, saya minum Panadol sembuh. Ya, saudaraku sekalian, Anda berkata, oh begitu ya, Anda percaya. Anda percaya. Ketika Anda percaya, saudaraku sekalian, tetapi Anda tidak pernah pergi untuk membeli, lalu Anda tidak pernah meminum obat Panadol itu. Atau dengan kata lain,
Ya, setelah dikasih informasi, Anda punya Panadol. Tapi Anda pegang itu Panadol, Anda lihat itu Panadol, lalu Anda tidak pernah meminum Panadolnya. Selama Anda tidak meminum itu Panadol, sakit kepalamu tidak akan hilang. Walau Anda percaya itu Panadol bisa menyembuhkan sakit kepalamu, tapi ketika Anda tidak pernah meminumnya, itu tidak pernah akan menyembuhkan sakit kepalamu. Sama saudaraku sekalian. Saat Yesus berkata, berikan mereka makanan, saudaraku sekalian, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Mereka berkata mustahil loh, ya mustahil mencari ya makanan sebanyak itu. Mustahil untuk bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak tersebut. Kita lihat, Filipus berkata roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing itu dapat potongan-potongan kecil saja. Saudaraku sekalian, mereka selalu bersama dengan Yesus. Dan melihat begitu banyak mujizat yang telah Yesus lakukan. Termasuk di Betsaida, peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini terjadi. Maksud saya adalah sebelum mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus telah melakukan mujizat sebelumnya. Menyembuhkan orang buta, mengajar orang dengan pengajaran yang luar biasa. Tetapi mereka masih tidak percaya kepada apa yang Yesus bisa lakukan. Saudaraku sekalian, ini kontras. Tetapi anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, saudaraku sekalian, dia mendengar dan melihat apa yang Yesus khotbahkan, ajarkan dan lakukan. Lalu dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kemudian dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya yang dia bawa untuk menjadi berkat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, coba kita lihat ya, murid Yesus dan anak kecil tersebut. Saya bisa katakan bahwa anak kecil tersebut dia adalah seorang pemenang teladan. Dia memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dia tidak membatasi dirinya. Dia tidak egois dan dia pelaku firman. Apa yang dia dengar, dia percaya dan dia lakukan. Dia melihat Yesus bisa melakukan begitu banyak mujizat. Karena itu dia juga percaya, walau punyaku hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ya, apa yang saya lihat, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, aku percaya. Walau aku hanya punya 5 roti 2 ikan, aku hanya punya sedikit. Tapi ketika aku serahkan kepada tangan Tuhan, aku akan melihat mujizat terjadi. Ketika aku serahkan kepada Tuhan, maka semua orang yang membutuhkan akan tercukupi. Dia pemenang teladan. Ya, yang dia lakukan adalah sebuah teladan yang menjadi contoh bagi banyak orang. Dan menjadi contoh bagi murid-murid Tuhan. Ya, sangat kontras. Ya, murid Tuhan adalah orang yang tidak memakai kesempatan dengan baik. Mereka orang-orang yang membatasi diri mereka, hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang egois, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan mereka bukan pelaku firman. Mereka termasuk kategori pendengar firman. Mereka dengar. Mereka menikmati apa yang Yesus ajarkan. Tapi mereka tidak mempercayainya. Amin. Mari saudaraku sekalian. Saya percaya bahwa kita bisa menjadi seorang pemenang teladan dengan kriteria-kriteria di atas.